Halo anak-anak hebat kelas 5 SD Saverus Metro. Selamat pagi dan semangat pagi. Seperti biasa, berikan senyum termanis kalian untuk menyambut hari ini. Iya, terima kasih atas senyum manis yang sudah kalian berikan. Semoga hari ini menyenangkan. Baik, kita berjumpa kembali dalam kegiatan PJJ Daring, muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Setelah kemarin kita baru saja selesai melaksanakan penilaian harian kedua. Sekarang kita kembali ke kegiatan pembelajaran. Semoga kalian semakin semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Nah, materi bahasa Indonesia hari ini adalah menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Untuk menemukan informasi dalam teks, kalian harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Nah, materi yang ini sudah Bapak berikan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi untuk menemukan setiap informasi dalam teks, kalian harus mencermati teks tersebut. Kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Kemudian untuk menemukan informasi penting, kalian dapat membuat kalimat-kalimat tanya yang sesuai atau terkait dengan teks tersebut. Seperti tugas beberapa minggu yang lalu juga Bapak minta untuk membuat kalimat-kalimat tanya yang ada pada sebuah teks. Biasanya kalimat tanya ini mewakili dari setiap paragraf yang ada. Kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Nah, jika kalimat tanya yang kalian buat itu tepat atau sesuai dengan isi dari teks atau isi dari setiap paragraf itu, maka kalian akan mengetahui informasi penting di dalam teks tersebut. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Nah, kosakata baru yang kita peroleh dari teks tersebut dapat dicari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, menemukan kosakata baru biasanya kita belum memahami artinya. Nah, ketika kita menemukan kosakata baru ini, kita bisa mencari artinya dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau bisa kita akses melalui online. Ketik saja di Google Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasanya akan muncul. Nah, tinggal kita memasukkan kalimat atau kosakata yang akan kita cari artinya. Nah, selanjutnya adalah kalian baca teks tentang kabut asap pada file dokumen yang telah dibagikan. Setelah kalian selesai, baru kalian lanjutkan menonton video pembelajaran ini. Baik, jika sudah selesai membaca, berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, kalian dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya, contohnya seperti berikut. Nah, kata tanyanya adalah apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, di sini ada jawabannya. Jawabannya terdapat dalam teks yang sudah kalian baca tadi. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu siapa. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap.
Kemudian kata tanya yang ketiga adalah bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, ini adalah contoh-contoh membuat kalimat tanya sesuai dengan isi setiap paragraf atau isi di dalam teks yang kalian baca. Dari teks di atas, kita dapat menemukan beberapa kosakata baru. Perhatikan kosakata baru berikut beserta artinya. Kabut artinya adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Nah, kabut ini biasanya kita jumpai setiap pagi. Jika cuaca agak dingin, kita keluar rumah atau kita melakukan perjalanan ke sekolah, kita biasanya akan menemui kabut. Nah, kabut ini mirip dengan awan yang letaknya atau posisinya berada dekat dengan permukaan tanah. Kemudian kondensasi, yaitu perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Asap, yaitu uap hasil pembakaran. Pencemaran, proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan. Dampak, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu negatif maupun positif. Iritasi, yaitu bisa diartikan gangguan. Kawasan, yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, perkotaan, dan industri. Nah, ini adalah kosakata baru yang kalian temui pada bacaan tentang kabut asap tadi. Nah, sekarang tugas yang kedua untuk pengambilan nilai tugas. Tugasnya sudah ada di dalam file dokumen yang sudah dibagikan, yaitu kalian baca teks kebakaran hutan dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Lalu, kalian akan menemukan kosakata-kosakata baru di dalam bacaan itu yang nantinya akan kalian cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 10 kosakata baru yang mungkin kalian belum mengerti. Baik, selamat mengerjakan. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silakan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Bapak ucapkan selamat siang, terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat. Salam CHYBK.